di mana petani kita menjerit soal harga. Hari-hari kita, ketakutan kita sekarang ini soal pangan. Petani miskin, seorang menteri ada uang cair 30 miliar. Ketika dia memberikan uang-uang ilegal ini kepada istri dan anak-anaknya, aparat penegak hukum harus berani bertindak, kasih lesson learn. Jangan sampai dari uang-uang ini kemudian berpikir kalau itu bisa digunakan, misalnya beli rumah, atau beli mobil katakanlah mewah, atau kemungkinan ini kan saya menduga-duga apakah membeli senjata, kan bisa juga ini untuk pencucian uang kan dibelikan senjata. Tetapi kawan-kawan di KPK juga segera menahan saudara Yassin Limpo, istrinya ikut, anak-anaknya ikut, bahkan cucunya ikut, dicekal semua. Setelah kepemimpinan Firly kan runtuh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bung Saur Siagian. Selamat datang, Bung Saur. Selamat datang, Ketua Bram. Saya selalu bilang dia ketua karena perkenalan saya dia ketua KPK dan jadi klien saya. Bang Saur ini adalah advokat. Beliau ini pernah menjadi pengacara, advokatnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi advokatnya adik-adik yang disingkirkan oleh Firly. 57 orang ya. Oke, jadi Bang Saur ini banyak tahu betul seluk-beluk di KPK sampai saat ini. Dalam-dalamnya dia tahu, dapur-dapurnya KPK dia tahu. Dan semua dia tahu kalau di KPK. Oleh karena itu saya ingin berdiskusi sama beliau. Bung Saur. Yes, sir. Ada yang aneh menurut saya. Kalau kita lihat ya, penggeledahan sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ketika dilakukan penggeledahan, yang kita lihat di berita, ditemukan duit 30 miliar. 30 miliar tuh? Ada senpi juga. Kemudian senjata ya, ada senjata. Kemudian berlanjut lagi penggeledahan di Makassar. Di Makassar ditemukan mobil mewah. Dan mobil itu disita, dibawa ke KPK. Jadi kelihatannya ini sudah selesai nih penggeledahan semua ya. Sudah ditemukan duit 30 miliar, mobil mewah, dan lain-lain sebagainya. Ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian yang diusut oleh KPK. Jadi kalau kita lihat ini, publik kelihatannya menaruh harapan nih ketika melihat ada penggeledahan-penggeledahan ya. Seolah-olah ini kasus sudah mantap nih, sudah hampir di ujung. Tapi lagi-lagi publik dikecewakan, Bung Saur. Kok sampai hari ini kayaknya jalan di tempat ini kasus. Setelah melakukan penggeledahan sudah menyita duit besar gitu ya. Mobil mewah. Kok jalan di tempat nggak jalan? Dan tidak, biasanya kan dilanjutkan dengan pemanggilan tersangka, kemudian penahanan, ini jadi melempem. Apakah ini mengindikasikan, membuat dugaan-dugaan bahwa jangan-jangan memang betul nih terjadi negosiasi, ya? Ada oknum mungkin yang bisa masuk angin dalam perkara ini sehingga tidak lancar gitu. Bagaimana Bung Saur melihat korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian ini? Ini kan sudah apa nih? Kalau menurut kacamata seorang advokat sudah lengkap ya? Iya. Kalau alat buktinya? Kalau alat bukti yang menurut KPK kan 30 miliar. Kemudian juga melakukan penggeledahan yang lain. Menurut kita kan sudah cukup bukti. Dan kalau kita lihat surat komisioner KPK pertanggal 26 bahwa ke Presiden sudah menetapkan bahwa saudara Yassin Limpo itu sebagai tersangka. Nah, yang kita jadi berarti sudah ada surat pemberitahuan. Sudah kan? Ada penerbitan surat sebagai tersangka ya. Pemberitahuan kan karena dia menteri. Kalau saya nggak tahu Pak Bram sebagai mantan ketua KPK, kalau menyasar menteri itu kan ada koordinasi ke Presiden. Kita sampaikan. Nah, jadi itu sudah ada Bung Saur? Sudah ada. Saya lihat di dialog Rosi dengan Bung Todung Mulya Lubis, suratnya itu ditunjukkan pertanggal 26 September. Jadi kalau ada orang mengkritisi saudara Mahfud, Pak Menko, kemudian menjadi juru bicara, saya kira sebagai Menko Koordinator Politik Hukum dan HAM menyangkut penegakan hukum, keamanan, saya kira apalagi KPK, saya nggak tahu memaknai mereka rumpun eksekutif, kan ada koordinatif. Itu satu. Nah, jadi menurut Bung Saur, ketika
Menko mengumumkan status tersangka SIL itu sudah tepat? Saya kira menurut saya sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Karena itu yang saya bilang, tupoksi beliau sebagai Menko, membawahi politik dan keamanan, kemudian juga orang yang tahu surat daripada Presiden. Kalau katakanlah kita menduga-duga dari aspek hukumnya, supaya mengunci, jangan lagi sampai lari barang ini, karena kita khawatir gini, Pak Bram, kalau kita lihat laporan-laporan kepada Saudara Firly, yaitu bocoran dokumen di SDM, kalau Pak Kapolda kan mengatakan waktu itu bahwa kasus ini sudah masuk ke penyidikan. Yang pasti kan dilaporkan Firly kan. Waktu itu laporannya kan bergelombang-gelombang itu. Ada yang di Dewas, ada di... Nah, sampai detik ini, kasus itu kan tidak ada penjelasan, tetapi ternyata Firly mengembalikan Saudara Endar, tidak lagi ada tempat di KPK, dikembalikan lagi. Nah, publik, termasuk saya, berpikir kasus Yassin Limpo ini berpotensi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau dibutuhkan menurut saya kecepatan, dan juga karena kalau kita lihat dari pengumuman dari Polda Metro, dari penyelidikan ke penyidikan, kan itu tidak relatif lama itu. Saya pikir udah tepat. Karena kalau kita mau menyelamatkan institusi KPK ini, karena memang sudah terlalu banyak, katakanlah dugaan pelanggaran dilakukan oleh Saudara Firly Bahuri, saya kira juga segera mengumumkan tersangka, karena di Undang-Undang KPK pasal 32 pasti Pak Abraham Samad hafal. Seseorang kan banyak orang mendesak, saya kira supaya Firly itu dinonaktifkan, satu-satunya adalah dia harus sebagai tersangka. Tetapi di sisi lain juga, saya kira kasus Yassin Limpo ini kan sangat serius. Saya kira bukti atau penggeledahan uang 30 miliar itu kan satu terobosan tertinggi selama ini. Pak Bram, yang saya lihat kan salah satu yang mengenaskan kita seorang menteri, ada 30 senjata ditemukan. Saya nggak tahu apakah ini bagian kejahatan untuk menutupi kejahatan. Belum ada logika saya, seorang menteri pertanian, di mana petani kita menjerit soal harga, hari-hari kita, ketakutan kita sekarang ini soal pangan. Petani miskin dan juga soal harga-harga, soal persediaan beras. Kita dalam keadaan beberapa kali Presiden bicara soal beras kita untuk memasuki tahun politik, apakah stok ada? Itu adalah tugas daripada Menteri Pertanian. Prihatin kita di satu sisi. Saya terus terang, di mana pemerintah begitu sangat mengkhawatirkan, mungkin di daerah lain, di negara lain soal beras, tapi beras bagi kita, persediaan itu menyangkut juga soal keamanan daripada kita. Tetapi tiba-tiba kita menemukan di menteri yang paling bertanggung jawab ada penyuapan, ada gratifikasi, ada juga pencucian uang. Pencucian uang yang berat ya. Oleh karena itu juga saya kira supaya juga jangan juga kawan-kawan di KPK kemudian diduga berbarter atau ketakutan, saya kira sudah layak, memang betul segera diumumkan resmi. Memang kita Pak Bram biasanya kan soal etik kali di KPK. Segera diumumkan dan segera tahan, supaya publik juga jangan menangkap bahwa sudah mengarah ada barter gitu loh. Kalau kawan-kawan di KPK, siapa yang dimaksud Pak Saur ini harus segera ditahan? Saudara Yassin Limpo. Nggak ada lagi Pak Bram, karena dia masih lari ke sana. Kita hargai kan, makanya di satu sisi kita juga dorong, katakanlah penyidik kawan-kawan di Polda Metro. Saya yakin kalau kita melihat reputasinya, keberanian Saudara Karyoto, beliau adalah dibesarkan oleh KPK, dan saya yakin secara batin dia berhutang untuk menyelamatkan KPK. Nah, oleh karena itu dugaan pemerasan ini saya kira harus segera
ditindak, harus ditindaklanjuti. Jadi ini segera diumumkan dia sebagai tersangka supaya dia nonaktif, tetapi kawan-kawan di KPK juga segera menahan Saudara Yassin Limpo sehingga betul-betul dua lembaga ini masih ingin menyelamatkan kelembaganya. Jadi karena apa? Jangan sampai karena Saudara Firly Bahuri ini bekas kepolisian kemudian ada barrier psikologis sehingga agak hati-hati tidak lagi. Kalau kita mau jujur menyelamatkan, ya toh, tapi tetap ketepatan, keakurasian bukti itu cukup saya kira dengan diinformasikan kepada publik masuk penyidikan. Saya kira nggak terlalu susah lah kasus ini. Tetapi di Kuningan juga harus juga mereka mau menyelamatkan lembaga ini, jangan juga mati-matian mau memikirkan Firly lagi. Ini mereka mau bunuh diri, mau menghancurkan lembaga KPK. Harus mereka merelakan Firly pergi. Lah, kalau saya pikir jangan lagi seperti komitmen yang menggelikan Saudara Yohanes Tanak kalau menetapkan satu orang tersangka kami berlima. Itu kan gila cara berpikirnya itu menurut saya. Goblok ya? Menurut saya gitu. Kan yang dilakukan kan barang siapa melakukan didugakan pemerasan. Apakah jadi bisa ditangkap? Apakah maksudnya juga Saudara Yohanes Tanak juga masuk kok? Jadi konstruksi berpikirnya seperti itu. Saya juga jangan hati-hati memberikan komentar, mending dia fokus juga untuk melakukan kerja-kerja. Nah, inilah yang sering kita lihat terjadi di Kuningan. Saya lihat kita pastikan Pak Bram sedih. Ada korupsi di rumah tahanan, ada skandal seks di situ, kemudian ada bergelombang-gelombang setiap hari laporan di KPK. Jadi kita sibuk sekarang ini adalah menonton peristiwa-peristiwa pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran hukum sekarang ini di KPK. Itu yang betul-betul menjadi catatan yang sangat serius. Jadi jangan lagi kemudian diperburuk lagi situasi di KPK itu dengan statement-statement komisioner yang seperti yang saya bilang Yohanes Tanak komentar tersebut gitu loh. Kayaknya Yohanes Tanak harus belajar nih sama Pak Saur, belajar hukum lagi ya dari semester 1. Oke, Bung Saur. Ini kan menarik tadi Bung Saur kok sampaikan bahwa seharusnya kalau KPK mau dipercaya langsung menahan SYL ya. Saya lihat komentarnya Pak Saur ini agak mirip-mirip dengan Pak Todo Mulya Lubis ya, di dalam salah satu acara di TV dia menyatakan bahwa katanya yang harus dilakukan KPK pada saat itu adalah melakukan penahanan ya ketika waktu baru pulang SYL dari luar negeri. Itu ada komentar dari Bung Todo Mulya Lubis. Itu kira-kira kenapa latar belakangnya sehingga Bung Todo Mulya Lubis tiba-tiba menyampaikan pernyataan sekeras itu bahwa perlu dilakukan segera penahanan? Ya, kita juga harus tanya juga beliau. Tetapi yang saya tangkap kan pesan beliau bagaimana seriusnya kalau dugaan katakanlah korupsi yang dilakukan oleh Saudara Yassin Limpo. Dan sekaligus juga saya kira jangan sampai kasus ini kemudian berlarut-larut dan sekaligus juga wibawa dari KPK. Dan menurut saya juga penting kenapa segera tindakan maksimal itu dilakukan. Jangan juga orang tarik-tarik nanti ke ranah politik. Kalau saya sih menangkap kalau ini berlarut-larut nanti jangan-jangan misalnya begini. Ini kan karena tahun politik sehingga kemudian hati-hati karena ini di oposisi. Terus kemudian kembali lagi menghantam oposisi gitu kan, ini sudah sangat telanjang menurut saya bukti-bukti. Jadi kalau begitu saya ingin tanya nih Bung Saur, apakah kalau menurut kacamata Bung Saur sebagai seorang advokat kasus Kementan SYL ini kasus yang bermuatan politik atau bukan? Ya kalau kita kan nggak terlalu mewah kalau bukan seorang politisi Bung Bram ya. Kalau kita sebagai seorang advokat bicara bukti kan, proses. Bukti, ya? Kalau menurut kita ya, karena bagi saya begini, sering orang membenturkan tahun politik dan hukum. Padahal menurut saya instrumen tahun politik pun atau proses-proses politik yang kita lakukan kan perintah hukum. Supaya juga publik kadang-kadang dibenturkan ada masa jeda, katakanlah ini nggak bisa ditangkap, nggak bisa ditangkap. Orang kemudian menentukan jadwal itu adalah perintah hukum. Siapa cawapres, capres itu adalah orang hukum. Bagaimana syarat orang, kemudian itu adalah perintah hukum sendiri.
Nah, oleh karena itu begitu juga soal penangkapan atau katakanlah peristiwa yang terjadi kepada saudara Yassin Limpo. Jadi menurut saya sudah sangat telanjang, bukti-bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga cukup terang benderang. Bahkan itu yang kita bilang, komisioner sudah memberitahukan kepada presiden bahwa dia ditetapkan tersangka. Saya kira itu sebabnya menurut saya itu sudah terbantahkan kalau ada pertanyaan katakanlah apa ini berkaitan politik atau tidak. Tetapi menurut saya ya penghinaan lah menurut saya tindakan-tindakan seseorang yang telah bersumpah. Seorang menteri ini kan jabatan yang menurut saya luar biasa ya? Sangat luar biasa, sangat terhormat. Kemudian amanah itu tidak kita pertanggungjawab secara maksimal. Itu menurut saya. Jadi konkretnya Bung Sar mau menyatakan bahwa kasus ya di Kementerian Pertanian yang melibatkan SCL ini bukan kasus politik. Kalau dari kacamata hukum? Saya pikir nggak ada. Murni hukum? Murni hukum, itu yang saya bilang. Kalau terlepas pasti orang kan sah-sah aja kait-kaitkan kan. Itu yang saya bilang. Karena kadang-kadang kan ada orang perspektifnya hukum, kemudian ada mengatakan politik. Tapi kalau kita tarik-tarik seperti itu menurut saya. Tapi kan saya juga punya hak dong mengatakan. Oh iya. Itu juga menciderai kita semua juga. Tetapi Anda memang karena itu kapasitas misalnya orang misalnya menarik-narik ke politik, silakan. Tetapi ini menurut saya ada dugaan yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang saya bilang pengkhianatan kepada sumpah dia sebagai seorang menteri, pengkhianatan kepada para petani kita yang sedang berjuang, sedang menderita, tetapi menteri yang bertanggung jawab soal itu malah diduga melakukan seperti korupsi seperti ini. Nah, jadi saya pikir tolong ya kawan-kawan, monggo silakan kalian untuk berkomentar soal politik, tetapi ini kita harus kawal semua ini. Jadi ini juga sangat, karena biar bagaimanapun itu adalah pajak-pajak kita semua yang digemplang itu, hak-hak para petani, kemudian juga harus berkorban, dan kemudian kita merasa sakit hati juga kalau sampai kita kemudian tidak memberikan perhatian soal kasus ini, Pak Bram. Gitu, kalau kita lihat kan Ali Fikri bilang ini ada 3 klasternya. Pemerasan, ya, kemudian gratifikasi, dan pencucian uang. Ini kalau pencucian uang ini berat nih, karena kita harus lihat ya, follow the money, follow the suspect. Oleh karena itu aku mau tanya nih Bung Saur, ini kan kalau orang nanti dikenakan TPPU ini kan kemana-mana nih, diperiksa rekening apa dan lain sebagainya, dan kemudian akan menyusul kemungkinan baru orang-orang yang jadi tersangka, karena kan orang yang menerima juga, orang yang bertindak sebagai gatekeeper. Ada kan istilah kalau di dalam undang-undang TPPU itu gatekeeper, orang yang menampung, ya, orang yang menampung, orang yang mengaburkan. Apakah ini perlu ditindaklanjuti oleh KPK ya? Saya kira itu yang sekarang ini Pak Bram yang tanggung menurut saya. Kalau kita mau efek jerah, memberi efek jerah, harus deterrent efek menurut saya. Ketika dia memberikan uang-uang ilegal ini kepada istri dan anak-anaknya, aparat penegak hukum harus berani bertindak, kasih lesson learn. Ini loh resikonya kalau kamu ikut menampung, akan bahkan mengaburkan, Anda juga dijerat. Nah masalahnya pasal ini nggak diterapkan oleh para penegak hukum tanggung. Padahal mestinya misalnya begini. Dulu waktu zaman saya kita terapkan, Bung Saur. Sudah ada ya Pak? Iya, sudah berapa kali. Kasus itu kan kita terapkan. Sampai istrinya enggak, tapi orang, karena istrinya bukan istrinya menampung, ada pihak-pihak lain yang mengaburkan. Jadi kalau menurut saya misalnya istrinya, kalau ada dugaan istri dan anak, misalnya begini nih, penyidik kan mengatakan untuk melarang mencekal istri dan anaknya. Tentu kan dari segi hak asasi manusia kan harus dipertimbangkan. Kalau memang dugaan mereka juga, kenapa ikut dilarang? Penyidik juga harus segera menetapkan tersangka untuk TPPU-nya, yaitu pelaku tindak pidana umum yang pasif itu. Dan saya kira juga kan ancamannya juga cukup tinggi kan, bisa sampai 5 tahun. Nah, kembali Pak Bram, Pak Bram, kita bukan benci, kita sayang. Supaya jangan lagi terjadi kepada seorang pejabat dan keluarganya untuk kasus ini. Jangan sampai toh nggak apa-apalah suami saya kena, tapi toh uang-uangnya juga dapat gitu. Saya selamatkan. Nah jadi
nggak ada juga kalau mau kita pengembalian uang kepada negara juga kemudian tidak maksimal juga. Nah, jadi menurut saya di samping supaya pengembalian uang itu bisa digunakan, tetapi juga ini holistik memberikan katakanlah pembelajaran kepada kita semua. Jangan sampai dari uang-uang ini kemudian berpikir kalau itu bisa digunakan misalnya beli rumah atau beli mobil katakanlah mewah, atau kemungkinan ini kan saya menduga-duga apakah membeli senjata, kan bisa juga ini untuk pencucian uang kan dibelikan senjata. Tetapi kan itu yang saya bilang, akibatnya istri dan keluarga kita kemudian jadi ikut-ikutan. Tetapi kalau itu terjadi ketika ada seseorang katakanlah bapak atau istri, kepala rumah tangga yang melakukan satu tindak pidana korupsi asalnya itu diduga pencucian uang, keluarga kemudian jadi berhati-hati. Bung Bram. Jadi sarannya Bang Saur bahwa penyidik harus lebih detail ya, harus menerapkan ini TPPU ya. Saya pikir tanpa pandang bulu ya. Mestinya menurut saya kalau emang siapapun yang menerima siapapun menerima, terlebih misalnya terlebih anak dan istri. Temannya misalnya temannya menerima. Ya apalagi ya temannya. Ya kan, jadi mulai dengan istri dan anaknya yang menerima. Karena kadang-kadang kan sederhananya toh kan istri saya menyimpan gitu ya. Tapi ketika Anda ikut terlibat, tetapi Anda juga harus juga diproses hukum. Nah, itu menurut saya akan sangat efektif untuk mencegah pemberantasan korupsi, Pak Bram. Jadi menurut Bung Saur, penyidik KPK harus bekerja lebih ekstra lagi ya? Harus ekstra lagi, harus menerapkan TPPU ini. Karena mereka kan sudah umumkan bahwa ada TPPU-nya di sana. Jangan hanya berhenti di dugaan atau saudara Yassin Limpo, kita tidak tahu mengapa istri dan anaknya serta cucunya dicekal. Apakah juga diduga menikmati juga uang-uang hasil korupsi ini? Nah, itu menurut saya aparat penegak hukum atau KPK tidak boleh juga kemudian tidak serius, harus serius urgensinya karena menyangkut orang sudah dicekal dan ini harus serius ditindaklanjuti. Sehingga menurut saya itu yang akan memberikan pembelajaran berharga sehingga orang hati-hati untuk melakukan korupsi. Kalau begitu menurut Bung Saur, kan tadi Bung Saur bilang ini sudah jelas ya, terang benderang kasus korupsi yang melibatkan SEL. Apakah dengan didapatkannya dalam penggeledahan 30 miliar plus mobil mewah itu salah satu bukti, salah satu petunjuk yang memberikan indikasi bahwa memang kasus ini sudah kuat ya dari segi katakanlah alat bukti untuk menjerat SEL. Sangat kuat, menurut saya sangat kuat kan. Jadi ya itu yang kita bilang, tidak lagi alasan untuk para penyidik kemudian seperti menunda-nunda, bahkan beliau ini telah diduga lari kemana-mana. Ya haknya dia untuk melakukan upaya hukum karena itu konstitusional dan kita hargai. Tetapi di sisi lain juga penggeledahan yang dilakukan oleh KPK juga cukup kuat bukti-bukti yang dugaan menghadap kepada beliau dan itu juga harus serius juga ditindaklanjuti gitu. Bung Saur, wajar nggak ya seseorang itu punya uang 30 miliar disimpan di rumah? Itu yang saya bilang, Pak Bram. Saya ya mungkin Pak Bram ini terhina kali kepada sahabatnya. Saya sampai seumur begini Pak Bram, jangankan di rumah, di rekening pun belum pernah ada 1 miliar, tiba-tiba habis uang sekolah anak-anak, ya kan, untuk bantu ini gitu loh. Bagaimana saya bayangkan seorang menteri, Pak Bram. Padahal advokat biasanya lebih banyak duitnya. Ya saya nggak, ya itulah saya bilang, saya fight dengan itu. Cuman saya bilang gimana logikanya? Seorang menteri ada uang cair, kemudian 30 miliar, sementara yang saya bilang kita belum lama kemudian lepas dari COVID, orang kalau saya bertemu para tukang, saya tadi jalan-jalan di, habis saya narasumber Bung Bram di TV. HI, ya karena jadwal olahraga saya jalan 1 jam di Taman Suropati. Setelah saya keringat, saya cari-cari di mana tadi ada seorang menjual aqua. Ternyata karena dia tidak bisa menjual di taman itu, dia lari di seberang sana, ngumpet-ngumpet.
Saya bilang, Bu, saya bisa nggak beli? Bisa. Dengan Aqua yang 5.000 itu. Ibu tadi di sana? Iya. Pak, saya dilarang, Pak. Saya tanya dia, tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Depok. Jadi setiap hari Ibu harus kemari. Iya, supaya anak saya hidup. Bayangkan Pak Bram, hanya dia menjual Aqua. Saya nggak tahu berapa untungnya karena dia jual juga tetap 5.000, tapi dia harus bertarung dari Depok. Ada saudaranya, saudara Yasin Limpo, saudara sebangsanya, masih berjuang seperti itu. Tapi saya hampir saya iba mengatakan mau memberi seperti ceriti. Saya merasa berdosa. Nggak layak saya merasa, tapi ini seorang ibu pejuang gitulah. Masih ada orang yang jauh di bawah kita. Itu saya bilang dia biarpun dia susah, tapi dia masih bertarung. Sekedar dia berdagang, kemudian dia arena Taman Sorapati dia nggak bisa, tapi dia kreatif di atas trotoar dan juga got sambil dibawa-bawa dengan kardusnya itu, Bang Bram. Saudara kita banyak seperti itu. Luar biasa. Bung Saur, kenapa oknum pejabat kita ini masih terjebak dengan perilaku korupsi? Padahal ini kan sudah banyak ditangkap sebelumnya. Ada beberapa menteri yang sebelumnya sudah ditangkap. Apakah ini tidak memberikan efek jerah bagi mereka? Ya, makanya atau saya bilang, apa yang terjadi nih? Ada keserakan atau apa kira-kira? Kalau menurut saya, atau hukumnya terlalu ringan? Iya, menurut saya begini. Kalau tadi Yasin Limpo mengatakan harga diri saya, kalau saya lihat para pejabat ini, dia nggak punya harga diri, Pak Bram. Maksud saya begini, harga diri itu ketika dia bersumpah untuk menjadi pejabat, sumpah jabatannya, ya kan dia sudah berjanji untuk taat melakukan sumpah jabatannya. Jadi maksud saya harga diri begini, gaji yang diterima itu menurut dia tidak layak, sehingga dasar perhitungan atau pemikiran-pemikiran seperti itu kemudian dia melakukan itu. Kalau dia sadar sesungguhnya bahwa seginilah yang diberi katakanlah negara, kemudian saya hargai, kemudian saya mencintai keluarga saya, seperti kasus ini misalnya, bukan saja kemudian beliau atau siapapun yang melakukan korupsi tercederai, tetapi juga mungkin ikut keluarganya. Ya, karena dicekal. Karena dicekal, kalau kita lihat anak, istrinya, cucu-cucunya, kemudian harus membayar harga. Dan saya juga tetap mendorong, misalnya, mengapa misalnya begini, terserah orang masih debatable, bahwa hukuman kepada koruptor ini, menurut saya, kalau dalam keadaan hal tertentu, kemudian digunakan hukuman mati, menurut saya Pak Bram, saya kira itu harus serius kita pikirkan. Maksudnya gini loh. Jadi Bung Saur ini bukan orang yang menentang hukuman mati ya? Saya pikir begini Bung Bram, tesis saya, masalah kita yang paling berat ini, saya mengatakan soal mentalitas korupsi ini. Nah kalau misalnya bencana alam, kemarin itu bencana alam, sudah terjadi COVID, ternyata menurut saya sudah sempurna juga diterapkan hukuman mati. Maka mati. Ada menteri sosial, menteri yang mengambil misalnya tetap aja nggak diterapkan gitu loh. Nah, kita kejam akhirnya, kita biarkan akhirnya setiap terulang. Menurut saya karena efek jerah ini tidak ada. Sebenarnya kita juga menciderai para pejabat ini mengulangi perilaku. Minta maaf Pak Bram. Saya sayang. Justru kenapa efek jerah ini kita lakukan? Saya bilang kita sayang sama mereka. Apa ukurannya Pak Bram kita kira? Tetapi saya bayangkan kalau kita sudah terapkan itu, karena dia tahu berpikir dia akan mati, ngapain dia mati-matian untuk mengumpulkan harta yang nggak, katakanlah bukan haknya, yang tidak dasarnya. Jadi logika saya mengatakan seperti itu. Hanya dengan, buat apa mobil atau apapun yang saya beli dari hasil yang tidak benar ini, kalau toh saya akan terancam mati juga gitu loh. Toh kita juga sepakat kalau pertimbangan kita dengan, ya sekalipun saya mungkin akan ini teman-teman saya, tetapi ini juga hak ajasi keluarganya juga, yang tadinya coba bayangkan, andaikan dia benar, seandainya katakanlah seorang suami melakukan korupsi. Coba,
istrinya ikut, anak-anaknya ikut, bahkan cucunya ikut. Dicekal semua. Dicekal semua. Terlepas ini kita debat, tetapi kan bagaimana dampak psikologisnya? Ya betul. Kasihan ya anak-anak di sekolah. Benar. Tapi seandainya katakanlah dia menggunakan atau menghargai hak yang diberikan oleh negara, sama dengan saya bilang tadi si ibu itu, Pak Bram. Saya bangga sama dia. Terlepas sekalipun saya seperti iba, tetapi saya bilang saya tidak pantas untuk memperlakukan dia yang layak dikasihani. Karena dia adalah seorang petarung, dia berani dengan dengan cara hidup seperti itu. Saya pikir bukan saja dia menghargai kewarganegaraan dia, kalau ditanya Tuhan, dialah yang paling mulia, menghargai ciptanya dia untuk menyembah Tuhannya. Saya percaya itu, Pak Bram. Oke, Bung Saur, ini kan menarik juga. Berita akhir-akhir ini bahwa polisi sudah menemukan bukti keterkaitan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mentan SEL. Kemarin sudah disampaikan secara resmi, sudah naik ke penyidikan. Berarti sudah ditemukan alat buktinya. Betul. Walaupun belum ada tersangka. Karena kan kalau di kepolisian beda. Kalau di kepolisian itu di penyidikan memang belum ada tersangka biasanya. Tapi sudah ditemukan peristiwa pidananya. Kan harusnya begitu ketika kasus sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, berarti sudah ditemukan peristiwa pidananya, sudah ditemukan alat buktinya. Kan begitu. Walaupun belum ditetapkan tersangkanya. Kan itu ada banyak yang beredar tentang alat-alat bukti, seperti misalnya foto. Ya ada foto itu pertemuan antara SCL dengan Firly di gedung olahraga saat main bulu tangkis. Kemudian ada lagi CCTV dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Bung Saur bukti-bukti baru ini sudah cukup menjerat Firly sebagai komisioner KPK bahwa patut diduga keras memang melakukan tindak pidana, yaitu pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang sedang perkaranya diusut KPK. Ya, kalau kita lihat awalnya kan Firly membantah, menyangkal. Faktanya kan dia bertemu. Ada foto sekarang. Ada foto kan sekarang. Kemudian ada CCTV. Ya, ada CCTV. Nah, kalau kita lihat yang dituduhkan kepada beliau kan dugaan pemerasan. Artinya dengan pernyataan pertama, kemudian tidak pernah ketemu, sudah terjawab dia ketemu. Pak Bram mungkin lebih tahu itu udah pasti pelanggaran etik. Kedua kan dugaan ini kan pemerasan. Nah kalau kita lihat tentu lebih teknis itu kan penyidik yang tahu. Dia sudah penyidik sudah memanggil supirnya, sudah memanggil ajudannya, bahkan sudah memeriksa saudara Yassin Limpo 3 kali. Kalau saya lihat dari sekuens waktu yang diperlihatkan oleh kawan-kawan, kemudian penyidik di Polda Metro. Nah dari waktu penyidikan, karena ini mungkin menurut juga satu penyelamatan kedua kelembagaan, menurut saya sudah sangat cukup bukti. Makanya tidak ada lagi, menurut saya nih tentu, kalau saya sih melihat tidak akan lama lagi akan segera diumumkan untuk menjadi tersangka. Karena apa? Keakuratan sangat penting, makanya penyidik meng-announce, dan kedua juga cukup bukti. Nah, jadi di KPK tetap dimaksimalkan, kemudian juga di penyidikan Polda Metro juga soal dugaan pemerasan itu juga segera dimaksimalkan, segera diumumkan siapa yang menjadi tersangkanya, sehingga ini akan sangat menjawab kecurigaan publik. Jangan sampai nanti ini alat strategi untuk membarter, kemudian dua-duanya hilang. Kasus ini dua-duanya hilang, tenggelam. Dua-duanya kemudian tenggelam. Seperti bocornya dokumen di SDM itu. Oh, itu yang dikhawatirkan Pak Saur. Saya kira itu harus kita wanti-wanti. Jadi acara seperti Pak Bram ini, saya masih ingat kasus Sambo. Kita diskusikan di sini. Iya, kita diskusikan di sini. Saya selalu bilang bahwa pers, jurnalis adalah hal yang paling strategik kemudian untuk mengawal kasus ini. Jadi kita terus itu menjadi diskursus publik, kita kawal, tetapi juga kita dorong juga aparat penegak hukum untuk segera serius untuk melakukan tugas-tugasnya kita. Bung Saur, ini misalnya nanti pada akhirnya Firly nih, walaupun saya masih agak ragu-ragu nih apa mampu ya,
pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, apa yang harusnya segera Firly lakukan? Apakah dia harus meniru SEL? Kan SEL begitu langsung datang ke presiden mengajukan pengunduran diri. Apakah Firly juga harus melakukan itu? Kan SEL begitu tuh, langsung mengajukan pengunduran diri ya lewat Pratikno. Apakah Firly juga harus melakukan itu? Kalau saya lihat bukan tabiatnya beliau itu, malah maju tak gentar sampai saya di satu sisi itu saya hormat kepada saudara SEL. Dia datang mungkin ya memang tidak lagi pilihan lain, tapi lebih terhormat. Nah jadi cuman kalau Firly saya kira bukan karakternya beliau, tetapi luar biasa kalau sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian datang kepada presiden, nah, itu juga kita hormati. Tetapi kalau saya melihat karakter yang ada kepada saudara Firly kelihatannya jauh dari panggang, tapi dari panggang itu. Oh, jadi Bung Saur meragukan bahwa Firly mau mengundurkan diri? Ya, karena belum apa-apa malah saya terima $1 miliar gitu loh kan. Langsung tidak ada ngomong $1 miliar, jadi dibuat bermain kata-kata. Seakan-akan ya akhirnya fakta nggak terima dolar dia misalnya kan, tiba-tiba mana $1 miliar sekian triliun gitu loh, dia masih bermain narasi-narasi. Dia mainkan kata-kata ini seakan-akan ya mungkin Anda tidak menerima sekian 1 triliun, padahal sebenarnya bukan angka modal seperti itu. Kalau saya bayangkan kondisi begini, sebelum ditetapkan jadi tersangka, ya dia yang berinisiatif untuk mengatakan saya mundur gitu loh. Kalau dia ada sikap heroik dalam dirinya untuk menyayangi KPK, tetapi kan kita lihat Bung Bram, setelah kepemimpinan Firly kan runtuh KPK. Seperti tadi di sana terjadi peras memeras. Dulu tidak pernah ya? Tidak pernah. Kemudian juga yang kita bilang ada pelecehan seksual di sana. Yang hari-hari kita sekarang ini kita tidak melihat hanya di KPK itu terjadi satu skandal ke skandal yang lain. Coba bayangkan. Disitulah menurut saya pentingnya pemimpin sebagai role model. Karena mungkin dilihat pimpinannya model kayak begitu, ya anak buahnya semuanya ikut-ikutan. Jadi harusnya pimpinan memberi contoh ya? Itu role model. Kalau menurut Bung Saur, apakah ini bukan juga disebabkan oleh lemahnya Dewas? Kan Dewas selama ini selalu ada pelanggaran etik, tapi tidak pernah memberikan sanksi yang maksimal kepada pimpinan KPK. Sehingga tidak ada efek jerah tuh. Akhirnya terulang terus karena pimpinan KPK ini menganggap wah biar kita melanggar kita tidak akan kena sanksi. Kan banyak contohnya Lili jelas-jelas sudah pidana kan, bukan pelanggar. Itu dia hengkang begitu saja keluar dari KPK tanpa ada menerima sanksi. Apakah salah satu penyebab keterpurukan sekarang KPK itu salah satunya misalnya keterpurukan moral integritas KPK itu menjadi turun ya? Apakah itu disebabkan oleh tidak berdayanya Dewas? Ya, kalau kita lihat makna Dewas itu kan mereka adalah yang setiap hari 24 jam yang memelototin. Katakanlah komisioner KPK, staf daripada KPK. Jadi menurut saya itu ada unsur makna yang proaktif di sana. Sama dengan apa yang dibilang Ibu Albertina Ho waktu kasus katakanlah korupsi yang di rumah tahanan. Dia mendeklar, dia mengatakan dia menemukan. Mengapa misalnya begini loh Pak Bram, mengapa satu peristiwa atau dugaan saya sebutlah skandal karena saya masih ingat untuk seorang komisioner KPK itu ya udah moralnya itu di atas standar rata-rata lah, setengah dewa lah. Saya masih ingat Pak Bram dulu dengan kawan-kawan kalau jadi narasumber bawa air aqua. Terus kadang kita udah tanda terima transport, Anda sendiri atau teman-teman menolak gitu ya. Bagaimana standar moral itu kemudian sedemikian tinggi, bagaimana telah mewakafkan 4 tahun itu seperti tercerabut dari akar, baik keluarga, pertemanannya. Nah sekarang tiba-tiba itu yang kita bilang. Ya saya bilang dengan ya rasa hormat kita kepada teman-teman di Dewas, Ibu Bapak yang kita harapkan tadinya berbuat banyak, fakta Anda gagal. Minta maaf. Pak Tumpak, Ibu Albertina Ho harapan kita banyak. Tapi ya yang Bapak Ibu awasi ya model kayak begini. Sedih. Sebenarnya kita, tapi ini fakta. Pak Bram kita berpuluh tahun kita jaga KPK ya dari KPK itu. Ya terlepas ada yang menuduh kita
Saya selalu bilang, saya tidak pernah mendapatkan 1 perak, dan sampai saat ini saya bilang saya tidak pernah berperkara kepada dengan KPK. Bahkan cukup lumayan yang ke kantor kita, Pak Bram. Cukup. Jadi Bung Saur ini, netizen saya harus jelaskan, orang yang tetap konsisten sampai hari ini tidak pernah membela kasus korupsi. Karena mereka, Bang Saur ini selalu berada di barisan aktivis pergerakan untuk anti korupsi. Iya. Walaupun banyak yang menjanjikan ya. Oh ya, datang ke kantor, lumayan Pak Bram. Tapi saya bilang, ya kita declare kita anti korupsi gitu loh. Saya bayangkan secara etis gimana, Pak Bram. Saya bilang, saya begitu memuakkan tindakan-tindakan, tetapi saya dapat keuntungan dari situ gitu loh. Ya alhamdulillah Pak Bram. Pak Bram undang saya sehat. Toh anak-anak itu nggak kelaparan, bisa sekolah ke Eropa, bisa ke sekolah ke Amerika, dia cari beasiswanya, alhamdulillah Pak Bram. Tidak harus menerima perkara dari kasus korupsi ya? Iya saya bilang, Iya. ya kan. Jadi saya selalu bilang kalau sudah di atas buka rezeki itu saya udah saksikan. Tetapi itulah menurut saya ada value yang. Bu Sar, kita kembali lagi. Ini kan sekarang kasus Kementan sudah berjalan. Yes. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK juga sudah berjalan di kepolisian. Dan kemarin jumpa persnya bahwa sudah di penyidikan. Ya. Kalau yang di KPK itu sebenarnya kalau sesuai seperti tadi yang Bu Sar katakan, itu kan tersangkanya SL. Ya. Dan ada Sesuai beberapa. Kan KPK juga mengatakan tersangkanya ada beberapa. Ya. Cuman kan yang mereka katakan belum diumumkan kan itu kan. Tapi menurut Bung Saur sudah yakini bahwa itu SL sesuai dengan surat yang sampai ke Presiden, dan Bung Saur yakini apa yang disampaikan oleh Mahfud. Ya saya percaya karena memang kalau kita lihat Tugasnya memang kalau sebagai Menko. saya izinkan saya Pak, kalau saya bilang Pak Mahfud itu sebagai Menko Polhukam, dia di tangan kanannya oleh Pak Presiden untuk dalam konteks penegakan hukum. Saya pikir dia tepat untuk mengatakan itu. Tetapi dia bukan masuk kepada penyidikan. Dan KPK sudah, dan KPK sudah mengatakan, sudah menetapkan beberapa tersangka. Namun kami juga menghitung soal waktu penahanan nanti dan lain-lain, sehingga sampai sekarang itu kami belum segera umumkan kepada publik. Tapi mereka sudah mengakui melalui juru bicaranya menetapkan beberapa tersangka. Gitu. Menurut kacamata Bung Saur bahwa 2 kasus ini, kasus korupsi di Kementan dan kasus pemerasan di polisi, ini bisa berjalan berbarengan? Nah itu yang saya bilang, kalau saya lihat misalnya kepemimpinan Pak Sigit dengan mempercayakan ini kepada Kapolda Metro. Kapolda Metro ini kan pernah bekerja di KPK bahkan sebagai deputi. Barangkali dia bisa tahu karakter di dalam, sehingga dia lebih mudah untuk bisa membaca situasi di KPK. Kedua, menurut saya dia adalah orang yang berani menurut saya ya. Sehingga reputasi yang dibangun oleh Saudara Karyoto barangkali akan sangat mudah untuk menangani ini. Itu yang saya kira. Dan kedua, kawan-kawan kita di Komisioner KPK terlepas ada komentar-komentar misalnya seperti Yohanes Tanak, ini kan yang dulu datang tentara, udah ditetapkan tersangka tiba-tiba dianulir gitu loh ya. Aneh memang ya. Menurut saya itu ya memalukan lah. Saya selalu bilang kalau kita sudah mau mendampingi kawan-kawan di KPK itu, nyawa kita yang satu itu ya kita sudah harus dengan ikhlas kita pertaruhkan di meja ini. Hanya karena ada orang tentara datang langsung lari, udah tersangka jadi dianulir gitu loh. Saya kira Yohanes sudah pengalaman yang sangat berharga, mestinya dia harus hati-hati memberikan statement demi marwah daripada KPK. Jadi kawan-kawan yang ada di dalam, teman-teman kita itu bertarung, Anda masih punya waktu. Ya, apalagi diperpanjang, ini adalah saatnya mempertahankan marwah, kemudian institusi KPK yang sudah babak belur. Nah, kesempatan ini saya kira siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, bahkan kalau menurut saya andaikan kalau saya menjadi komisioner KPK Pak Bram, soal dugaan pemerasan ini, saya akan ikut menetapkan komisioner KPK sebagai obstruction of justice. Menghalang-halangi. Oh iya dong Pak Bram, kalau itu terjadi. Oh, jadi misalnya begini, kalau ternyata dia terbukti di kepolisian ya, melakukan pemerasan terhadap SL,
dia juga sekaligus bisa dikenakan pasal obstruction of justice, menghalang-halangi. Sangat sempurna. Karena apa? Setelah dia dapat duit misalnya, dia memperlambat ini jalannya kasus di Kementerian Pertanian, dan ini agak terbukti ya karena lambat. Iya kan, bisa kan, jadi kan ya itu yang kita bilang, jadi apa namanya? Dan dulu, menurut kacamata Bung Saur, apakah kasus di Kementerian Pertanian ini memang Pak Saur melihat ada indikasi jalan di tempat, tidak lancar? Ini kan melemah sekali. Ya kalau kita lihat kan soal urgensi, soal waktu kan, kita mengatakan sudah penggeledahan yang begitu sangat luar biasa gitu kan. Menemukan duit besar sekali. Sudah menemukan duit besar sekali. Kok sampai sekarang ini alasan teknis nanti penahanan kurang waktu kan jadi bertanya-tanya besar gitu loh. Jadi menurut Bung Saur harusnya segera dilakukan penahanan apa sudah segera dilakukan penahanan sehingga tidak terjadi, karena kan begini. Nggak ada manuver lagi. Nggak ada manuver-manuver lagi, karena biar bagaimanapun dengan rasa hormat, beliau ini seorang dari kader politisi, bukan tidak mungkin, dia mungkin nggak berpikir seperti itu, tapi teman-temannya karena entah atas nama apalah, entah nama solidaritas lah, apa namanya, rasa ketidakadilan lah, terserah lah, bullshit gitu loh kan. Ya kan. Oke Bung Saur, masih ada yang mau ditambahkan? Saya sih begini, ini kasus yang cukup besar karena diduga menyangkut pimpinan KPK. Dan sekaligus juga kita mendorong kawan-kawan di KPK karena menyangkut wibawa daripada kelembagaan. Kalau masih lembaga ini mau diselamatkan, solidaritas yang diharapkan sekarang ini bukan solidaritas yang sifatnya itu semu maju tak gentar karena membela teman, enggak. Tetapi kalau menurut saya barang siapa yang memang melakukan harus kita, itulah kesejatian. Kalau menurut saya kesejatian kita bahwa kita kolektif kolegial, kita dirajut oleh aturan hukum. Justru menurut saya kalau ada di antara teman kita kemudian yang mengkhianati sumpah kita yang pertama lah kemudian harus pertama memberi punishment yang besar karena dia mengkhianati apa komitmen kita. Itu menurut saya, jadi bukan karena teman saya. Itu menurut saya Anda semakin menenggelamkan lembaga KPK semakin terpuruk. Terima kasih Bung Saur atas informasi pencerahannya di channel Abraham Samad Speak Up. Mudah-mudahan apa yang Bung Saur sampaikan ini membuat masyarakat menjadi paham tentang kasus ini dan akhirnya bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.